Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Retorika Bahasa Indonesia, Ibu Hajah Herniastuti, SPD, MPD, dan yang saya hormati teman-temanku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan taufiknya jualah sehingga kita masih diberi umur yang panjang serta jiwa raga yang sehat sampai saat ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya. Adapun pidato yang kali ini akan saya sampaikan yaitu tentang pendidikan karakter, yang dimana pendidikan karakter saat ini sangat penting untuk diketahui dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mampu menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak baik. Hadirin yang saya hormati, sekarang ini kita sudah memasuki krisis moral terutama di kalangan remaja. Sekarang ini dapat kita lihat banyak sekali remaja yang mulai meninggalkan nilai leluhur yang menjadi identitas bangsa sejak dahulu. Hal ini tentu tidak bisa dianggap enteng dan harus ditangani dengan serius dan harus diberi perhatian lebih terutama bagi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab di bidang pendidikan. Kasus krisis moral ini bukan hanya merupakan isu belaka, namun ada beberapa peneliti yang sudah membuktikan. Salah satunya, lembaga independen menerangkan bahwa sekitar 65% remaja pada zaman sekarang sudah terjerumus dalam lembah hubungan seks bebas ataupun kenakalan remaja yang lainnya. Selain seks bebas, ternyata tidak sedikit remaja yang terjerumus ke dalam lembah narkotika. Bayangkan betapa mirisnya hati kita melihat banyak sekali generasi muda terjerumus ke dalam lembah hitam itu. Hadirin yang saya hormati, dari kasus di atas sudah jelas tergambar bagaimana kondisi yang terjadi di negara kita saat ini. Lalu, selama ini di manakah peran pendidikan yang seharusnya diberikan oleh guru, orang tua, ataupun lingkungan sekolah? Mengapa para remaja terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak mencerminkan identitas bangsa, justru merusak nama bangsa sendiri? Ternyata, setelah ditelusuri secara mendalam, penyebab remaja melakukan hal-hal demikian atau hal-hal menyimpan seperti itu dikarenakan kurangnya pendidikan karakter yang diberikan oleh sekolah. Seperti program sekolah yang hanya mengejar target nilai siswa dan bukan mendidik anak untuk merubah sikap-sikap serta perilaku yang baik, maupun lingkungan keluarga yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal seperti itu. Hadirin yang saya hormati, maka dari itu sudah sepatutnya sebagai lembaga sekolah harus mencanangkan pendidikan karakter untuk siswanya. Pendidikan karakter ini bukan hanya tanggung jawab satu mata pelajaran, tetapi diharapkan seluruh mata pelajaran yang diberikan di sekolah mampu menanamkan atau mengajarkan tentang pentingnya pendidikan karakter pada saat pembelajaran berlangsung. Ada yang bertanya, apakah pendidikan karakter itu sangat penting? Ya, pendidikan karakter itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena pendidikan karakter menjadi cikal bakal pembentukan karakter yang berkualitas bagi bangsa Indonesia sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak baik. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter di Indonesia, sebaiknya pihak lembaga pendidikan harus menerapkan bagaimana bersikap baik, sopan, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pendidikan karakter diberikan untuk menekankan nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, serta adil agar dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai yang telah diajarkan tersebut. Pun tujuan dari pendidikan karakter ini yaitu untuk memberikan
memberikan pengertian kepada anak-anak atau remaja bagaimana pentingnya pendidikan karakter agar memiliki sifat peduli, jujur, berpendirian, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, serta sikap mandiri, kreatif, dan berwawasan luas. Budaya asing juga sangat mempengaruhi karakter dari seorang anak atau generasi muda. Oleh karena itu, kita harus mampu menyaring budaya asing yang pantas diterima dan yang tidak pantas untuk diterima, yang sesuai dengan kebudayaan kita. Hadirin yang saya hormati, adapun peran lingkungan sekolah dalam pendidikan karakter ini yaitu untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran, dan persatuan dalam aneka keberagaman suku maupun bangsa. Peran keluarga juga sangat penting dalam pendidikan karakter, terutama untuk anak-anak di usia remaja ataupun generasi muda. Di dalam keluarga, anak-anak diajarkan untuk bagaimana menyelesaikan masalah, membuat pilihan serta keputusan sendiri, serta bagaimana berperilaku di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Pendidikan karakter yang diajarkan di lingkungan rumah sebaiknya juga dapat memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa tidak selamanya masalah harus diselesaikan dengan cara kekerasan atau secara fisik, karena banyak sekali terjadi di sekitar kita anak-anak yang sering tawuran atau melakukan bentrok karena masalah yang hanya sepele. Hadirin yang saya hormati, jadi dengan adanya pendidikan karakter ini diharapkan kepada semua generasi muda agar mampu berakhlak baik dan memiliki tingkah laku yang baik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak. Jadi kesimpulannya, pendidikan karakter sangat penting diajarkan kepada anak sejak usia dini. Jika mereka sudah dididik karakternya sejak awal, maka kemungkinan besar mereka akan sukses di masa yang akan datang serta menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter baik dan tetap mempertahankan karakter leluhur bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, cukup sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan di hati para hadirin. Dan semoga hal ini dapat membuka pikiran kita semua bahwa pendidikan karakter itu sangat penting diajarkan terutama pada generasi muda agar mampu menjadi penerus bangsa yang berakhlak baik, yang tidak merusak dan menodai identitas atau nama baik bangsa sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.